Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah. Wala wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saudara-saudara semua yang saya cintai, saya banggakan, sejenak dalam kesempatan yang baik ini saya ingin berbagi, tentu udah banyak yang hafal, banyak yang memahami. Kali ini saya ingin berbagi surat dari Al-Quran, surat Al-Kautsar atau surat yang ke 108. Surat ke-108, surat Al-Kautsar. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, para cinta channel ini yang saya hormati, yang saya banggakan. Ayat ini berkaitan dengan Kanjeng Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditinggal atau putranya yang dicintai Ibrahim itu diambil, diwafatkan atau dimatikan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis sedih karena tinggal satu putra yang dicintainya setelah dua putra diambil oleh Allah sebelumnya, yaitu Qasim dan Abdullah sudah mati duluan. Tinggal satu yang dicintainya, Ibrahim, juga diambil oleh Allah. Maka Rasulullah bersedih. Kesedihan ini oleh lawan-lawannya, tokoh-tokoh Quraisy, Abu Lahab dan lain-lain, malah disorak atau tepuk tangani, yaitu dengan matinya Ibrahim, Muhammad, habislah nasabnya, habislah keturunanmu, habislah riwayatmu. Ambil joget-joget ini Abu Lahab. Maka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat sedih ditinggal putranya yang dicintainya, yaitu Ibrahim. Allah menghibur dengan ayat pertama, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad, untuk Kanjeng Nabi, nikmat yang sangat banyak. Nikmat yang banyak. Rasulullah nanti ditunjukkan nikmat-nikmat yang sangat banyak dari Allah. Di antaranya di Mekah, ya. Di Mekah sebagai ujung, sebagai pusat untuk ibadah kaum muslimin di seluruh dunia. Kemudian berikutnya Rasul-Rasul ada di sana. Kemudian juga ada Ka'bah di sana. Nikmat-nikmat yang sangat banyak. Kemudian yang berikutnya juga perubahan arah kiblat. Ini kenikmatan. Juga nanti
nanti Rasulullah akan dikasih telaga Kautsar atau telaga yang untuk umatnya setelah minum air telaga itu umat Rasulullah SAW tidak akan haus lama-lamanya. Berbagai kenikmatan sudah diberikan dari Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Maka sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Kemudian yang ayat kedua, fasoli lirabbika wanhar. Kenapa kau tidak fasguru ayatnya? Maka fasoli, maka sholatlah. Maka sholatlah. Saya ulang lagi. Maka sholatlah, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Ini dawuh Allah kepada Kanjeng Nabi dan umatnya. Saya tidak secara detail karena waktu yang sangat pendek ini kita gunakan untuk garis besarnya di ayat ini. Maka sholatlah. Saudara-saudara yang saya banggakan, saya hormati, perlu kita ketahui bersama, sholat merupakan kegiatan yang paling semangat oleh Rasulullah. Artinya kegiatan yang paling semangat dari Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah sholat. Lagi-lagi saya ingin himbau pada semuanya saja, mari kita gerakan sholat. Artinya berjamaah sholat 5 waktu maupun ditambah dengan sholat-sholat yang sunnah. Kalau orang-orang yang sudah sumeleh atau dengan bahasa lain zuhud, waro, para ulama, para orang-orang soleh, hampir waktu wajibnya itu 7, yaitu yang 5 ada yang sudah populer 5 waktu. Kalau dimulai dari zuhur ya, zuhur, asar, maghrib, kemudian isya, subuh. Ditambah kalau orang-orang yang sudah taat betul-betul atau udah keimanannya sudah kelas tinggi, ditambah 2 waktu, yaitu sholat malam tahajud, qiyamul lail, dan ditambah sholat duha. Itu hampir orang-orang yang memiliki keimanan yang sudah mapan, itu waktu sholat 7. Kembali lagi bahwa uswah kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk tentang sholat sangat berhati-hati dan tidak ada kegiatan yang semangatnya melebihi sholat. Jadi kegiatan Kanjeng Nabi Muhammad yang paling semangat adalah sholat. Nah, ketika dalam bahasa Indonesia memerintahkan Bilal bin Rabah, muadzinnya Kanjeng, salah satu, memang muadzinnya Kanjeng Nabi Muhammad tidak hanya satu, tapi yang sangat populer itu Bilal bin Rabah. Kalau memerintahkan untuk azan itu bukan Bilal azan, tidak seperti itu. Tapi dalam bahasa Indonesia, Bilal sejukkan hatiku. Bahasa Jawanya, Bilal ademaken hatiku. Saudara yang saya hormati, Kanjeng Nabi menggunakan istilah seperti itu, Rasulullah menggunakan istilah seperti itu, memang betul. Orang-orang yang menjalani sholat atau setelah kita melaksanakan sholat, mendirikan sholat, itu akan menyejukkan. Salah satu dampak atau implikasi dari kegiatan menjalankan sholat, ini menyejukkan hati, salah satunya. Jadi kembali lagi, mengapa perintahnya setelah diberi banyak nikmat oleh Allah, maka sholatlah.
Bukan maka syukurlah, tidak seperti itu. Karena apa? Hakikinya yang namanya syukur paling inti adalah melaksanakan sholat. Terutama kunci yang pokok adalah sholat 5 waktu. Sekali lagi, mengapa ayatnya kok tidak faskuru tapi fasoli, maka sholatlah. Berbagai kenikmatan yang sudah diberikan Allah kepada kita semuanya memang perlu bersyukur dan harus bersyukur, tetapi syukur yang paling inti adalah melaksanakan atau mendirikan sholat. Sehingga tidak ada artinya syukur bagi Allah kalau tidak melaksanakan kewajiban sholat. Oleh karena itu mari kita jaga tentang sholat kita, karena memang uswah kita Kanjeng Nabi Muhammad benar-benar semangat dan wanti-wanti menjelang akhir hayat Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kepada umatnya pesan, sholatlah, 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 karena pentingnya sholat sebagai kunci untuk amaliyah lain-lainnya. Oleh karena itu perlu kita jaga bersama semangat sholat, semangat mendirikan sholat, kita wariskan ke generasi kita. Jangan sampai generasi kita tidak melaksanakan sholat karena mungkin kekurangan kepedulian kita bersama. Oleh karena itu kita jaga bersama tentang sholat, terutama sholat 5 waktu. Kemudian berikutnya, innasya ni'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu adalah yang terputus. Ini dari awal saya katakan tadi bahwa musuh-musuh Rasulullah jingkrakan, gembira Ibrahim putra Kanjeng Nabi, putra Rasulullah meninggal. Muhammad habislah kamu. Nasabmu habis, sudah tidak punya anak laki-laki, sudah tidak punya keturunan laki-laki. Karena kebanggaan orang Arab saat itu adalah punya anak laki-laki, karena akan menjadi kebanggaan penerus nasabnya. Kanjeng Nabi sudah tidak punya putra kakung atau anak putra, sehingga dilecehkan oleh orang-orang yang benci kepada Rasulullah, yaitu terutama Abu Lahab, sampai menari-nari, berjoget-joget ketika Ibrahim mati putra Rasulullah, padahal masih pamannya sendiri, paman Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Lahab, salah satu. Nah, oleh karena itu Allah yang menghibur Kanjeng Nabi, mereka yang akan putus. Kamu tidak akan putus, sekalipun kamu nggak punya anak laki-laki Muhammad, kalau dengan bahasa yang lugas. Sekalipun kamu sudah tidak punya anak laki-laki, tapi nanti kamu akan menjadi bapaknya orang beriman, orang Islam seluruh akan menganggap kamu bapak. Lebih dari itu, lebih dari anak kandung. Sehingga kamu akan menjadi bapaknya orang-orang Islam. Itu bahasa keterangannya, ibaratnya seperti itu. Dan tidak akan putus, bahkan mereka yang akan putus. Orang-orang yang membencimu, orang-orang yang melecehkan atau yang mensorak-sorekan kamu kehilangan anak, mereka yang akan putus. Kita memang terbukti ketika nanti di perang Badar, wah, orang-orang yang menghina Rasulullah semuanya ditewaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi bahwa ini sekelumit tentang surat Al-Kautsar. Mari kita di situ juga disunahkan untuk berkorban. Selain sholat, ada sholat 5 waktu, sholat sunat tambahan, juga ada perintah untuk berkorban atau mengeluarkan yang kita miliki. Artinya sesuai dengan kemampuan. Kalau lugasnya korban berupa kambing, mana lugasnya. Tetapi ketika belum mampu, kita tidak seret atau
tidak pelit atau tidak kikir terhadap yang kita miliki. Itulah korban bisa bermakna secara luas, mengembangkan infak, sedekah dan zakat. Jadi kembali lagi, pentingnya sholat kita jaga. Yang ditanyakan kelak adalah sholat yang pertama. Larikane atau urutannya, ketika sholatnya bagus, nanti sosialnya bagus, kemasyarakatannya bagus, dan seluruhnya persaudaraan bagus. Karena ditanyakan pertama oleh Allah nanti di yaum mahsyar, di hari kiamat kelak, dilihat pertama oleh Allah adalah tentang sholatnya. Sehingga diteruskan keterangan yang membenci kebenaran dari Allah dan Rasulnya nanti terputus dari rahmat Allah SWT, termasuk di zaman Abu Lahab yang ketika Kanjeng Nabi Muhammad itu kehilangan putra tercintanya, terputus sendiri. Yang mengatakan kamu terputus, nasabnya terputus, bahkan mereka yang terputus. Dan ini berlaku juga kepada umat sampai akhir zaman nanti. Siapa saja yang meninggalkan rahmat Allah nanti akan diputus rahmatnya oleh Allah, yaitu kebenaran Islam dan kebenaran yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mari kita uri-uri, mari kita terus jaga, kita terus amalkan semampu-mampu kita. Walaupun kita sudah jauh dari zaman Kanjeng Nabi, tetapi Nabi sudah berpesan, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadilu abada, kitabullah wa sunnatur rasul. Aku tinggalkan dua perkara yang jika kamu pegang semuanya, jika kamu semuanya pegang, itu tidak akan sesat selama-lamanya. Lan tadilu abada, tidak tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah wa sunnatur rasul. Kitab Allah berupa Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul atau hadis-hadis Rasul yang sahih. Saya kira ini sekedar sekelumit surat Al-Kautsar dan tambahan-tambahan yang jika ada benarnya adalah pasti datangnya dari Allah SWT, dan jika banyak kekurangan ini kebodohan dan terbatasnya ilmu saya, Suripto. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Suripto, YouTuber paling sederhana yang ada di Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen ini. Kami mengharap masukan dan kritik, saran, komen untuk kesempurnaan dari apa yang kami lakukan di kesempatan-kesempatan lain. Sekali lagi kami mohon maaf, terima kasih setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.